Hai, perkenalkan nama saya Yubelia Valentina Berusumbiring, NIM 074 dari kelas MAL A. Ini merupakan tugas praktikum manajemen transportasi logistik. Selamat menyaksikan. Menurut Salim 2000, transportasi adalah kegiatan pemindahan barang ataupun muatan dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting, yaitu pemindahan atau pergerakan dan secara fisik mengubah tempat dari barang dan penumpang ke tempat lain. Nah, jadi pengertian transportasi berarti sebuah proses, yakni proses pemindahan, proses penggerakan, proses mengangkut, dan mengalihkan, di mana proses ini tidak bisa dilepaskan dari keperluan akan alat pendukung untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan. Peran transportasi terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah untuk meningkatkan pendapatan nasional disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk. Yang kedua, untuk meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan pada konsumen, industri, dan pemerintah. Yang ketiga, untuk mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensuplai pasar dalam negeri. Dan yang terakhir adalah untuk menciptakan dan memelihara tingkat kesempatan kerja bagi masyarakat. Menurut Nasution 2008, terdapat 5 unsur-unsur pengangkutan ataupun transportasi. Yang pertama itu adalah adanya muatan yang diangkut, yang kedua tersedianya kendaraan sebagai alat angkutnya, yang ketiga jalan atau jalur yang dapat dilalui, yang keempat ada terminal asal dan terminal tujuan, dan yang terakhir adalah tersedianya sumber daya manusia dan organisasi ataupun manajemen yang menggerakkan kegiatan transportasi tersebut. Nah, di dalam video ini saya akan mereview kendaraan-kendaraan moda transportasi ataupun kekurangan dan kelebihan masing-masing transportasi tersebut. Daihatsu Grand Max merupakan salah satu mobil minibus yang termasuk kategori MPV, mobil yang mulai diproduksi pada tahun 2007 dan pada tahun 2008 sudah masuk di pasar otomotif Indonesia. Mobil ini sangat fleksibel dan serbaguna, di mana mobil ini memiliki 4 roda dan memiliki daya tampung sebanyak 2 ton. Tidak ketinggalan juga dengan mesin yang disematkan pada Grand Max yang handal dan irit bahan bakar. Dari segi harga, mobil ini cukup terjangkau dan kompetitif. Nah, jadi dari kesimpulannya dapat disimpulkan untuk kelebihannya adalah yang pertama itu mampu menampung banyak muatan, irit bahan bakar, kabin yang sangat luas dan rapi, dimensi mobil ini tidak terlalu besar namun cenderung ramping, dan harga yang sangat terjangkau. Dan mobil jenis MPV ini telah dilengkapi dengan sliding door yang telah menjadi ciri khasnya. Fitur sliding door sangat membantu saat mobil sedang parkir sehingga tidak memerlukan ruang yang cukup luas. Untuk kekurangannya, mobil ini dalam fitur terkesan seadanya ataupun minim. Suara mesin terlalu meraung dan handling agak sulit saat menanjak. Suzuki Pickup Carry, di mana panjang dari mobil ini adalah 4155 mm, lebarnya 1680 mm, sedangkan tingginya adalah 1865 mm. Untuk diameter baknya sebesar 2200 kali 1585 kali 365 mm. Untuk muatan tangki bahan bakarnya sebanyak 46 liter. Kelebihan dari Pickup Carry ini yaitu untuk konsumsi bahan bakar sangat irit dan ukuran bak yang sangat besar. Dengan ukuran bak yang besar dan penggunaan bahan bakar yang irit akan lebih menghemat biaya operasional pengiriman barang. Biaya servis yang murah juga termasuk kelebihan dari Suzuki Carry Pickup ini. Kekurangan dari mobil Suzuki Carry Pickup, bentuk bagian depan yang kurang aman, termasuk kekurangan dari mobil ini, yang seringkali menjadi pertimbangan oleh banyak orang, karena bentuk depan mobil Carry Pickup dianggap kurang aman ketika terjadi benturan. Selanjutnya, kurang stabilnya mobil ini saat melaju di kecepatan yang tinggi. Mungkin kurang stabilnya laju mobil ini pada kecepatan tinggi disebabkan oleh kualitas suspensi belakang yang kurang empuk, sehingga pada saat melaju mobil terasa goyang.
Selanjutnya Mitsubishi L300. Spesifikasi Mitsubishi L300, Mitsubishi ini tersedia dalam pilihan mesin bensin. Performa, kapasitas mesin ini terdiri dari 2477 cc, tenaganya 86 HP, dan jenis bahan bakar bensin dengan kapasitas 47 liter. Kapasitas lainnya memiliki tempat duduk sebanyak 3, lebar dari mobil ini 1700 mm, tingginya 1845 mm, berat bersih 1165 kg, dan berat kotor 2345 kg. Kelebihan dari Mitsubishi L300, sistem pengereman sangat diakui sangat responsif dan memiliki ruang kargo yang berkapasitas besar. Sedangkan untuk kekurangannya, kurangnya fitur keselamatan dan fitur hiburan yang sangat biasa saja. Mitsubishi Colt Diesel 110 PS. Truk ini sudah sangat dipercaya oleh kalangan pengusaha di Indonesia. Berbeda dengan tipe Colt Diesel lainnya, jadi bagi pengusaha pemula sangat cocok untuk menggunakan Colt Diesel 110 PS ini. Untuk kelebihannya sendiri, nama besar Mitsubishi dan jaringan servisnya sangat baik. Kualitas buatannya juga baik, durabilitas Mitsubishi tidak diragukan lagi. Kekurangan dari mobil ini yaitu harga jual relatif lebih mahal dari kompetitor, bentuk membosankan dan fiturnya biasa saja, dan belum dilengkapi dengan fitur Mitsubishi Runners. Untuk bobotnya dapat menampung sebanyak 5.150 kg dan kapasitas tangki sebesar 70 liter. Mitsubishi 120 PS hadir untuk pertama kalinya di pasar Indonesia pada kisaran tahun 1990 silam dan dihadirkan dalam 2 varian. Spesifikasi dan performa Mitsubishi 120 PS berada di segmen kendaraan truk ringan 6 roda. Mitsubishi 120 PS dibekali dengan mesin berkapasitas 4000 cc. Untuk kelebihan dari mobil ini, yang pertama itu sejak awal sudah bermain hingga ke area-area terpencil di tanah air. Mitsubishi 120 PS ini seakan tak tergoyahkan sebagai kendaraan pengangkut nomor 1 di Indonesia. Yang kedua, mesinnya yang sangat tangguh, tidak riwal, minimnya perawatan dari mobil ini, dan bahan bakarnya sangat efisien. Model terbaru kini tampak lebih dinamis dan modern mengikuti perkembangan zaman sekarang. Selanjutnya Mitsubishi Center Colt Diesel FE74HD 125 PS dikategorikan sebagai mobil, subkategorinya yang merupakan Mitsubishi, tipe kendaraan Colt, jenis mobil truk, transmisi manual, warna merah, tahun 2020. Bahan bakarnya adalah solar. Truk Mitsubishi Center Colt Diesel FE74HD 125 PS memiliki 6 ban dengan kelebihan dari segi kekuatan daya tenaga mesin untuk mengangkut beban muatan yang mempunyai bobot yang berat. Truk Center FE74HD dari Mitsubishi ini juga dikategorikan sebagai truk Colt Diesel Super Power. Tipe mesin pada truk ini dibekali oleh mesin tangguh dan chassis yang kokoh. Mesin 4D34 2AT8 turbo, intercooler yang irit, bertenaga serta tahan lama. Colt Diesel Turbo Mitsubishi ini sangat terkenal dengan si galak yang jago nanjak. Adapun keunggulan dari mobil ini yang pertama adalah tenaganya yang besar. Mesin turbo intercooler dapat menyemburkan tenaga maksimum 136 PS dengan kadar emisi Euro 2. Mobil ini juga dilengkapi dengan fitur kenyamanan yaitu radio, USB, ataupun MP3. Mobil ini memiliki panjang 5.960 mm, lebarnya 1.970 mm, dan dengan tinggi 2.120 mm. Mobil ini dilengkapi dengan mesin diesel dengan turbo intercooler. Hino Dutro Cargo 110 SDR. Hino Dutro tipe engkel ini memiliki tenaga 110 PS, sangat gesit, lincah, dan kuat, dan sangat irit bahan bakar. Untuk tenaga maksimumnya 108 bhp, jenis bahan bakarnya merupakan diesel. Untuk kecepatan maksimumnya 126. Tinggi keseluruhan dari mobil ini yakni 2120 mm,
lebar keseluruhannya 1720 mm. Untuk muatan tangki bahan bakarnya sebanyak 100 liter, berat kotornya 5.200 kg dan panjang keseluruhan 5.090 mm. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga video tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Thanks for watching.